dengan keutamaan malam ini. Karena malam ini merupakan malam-malam yang mulia. Di antara malam-malam yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu laha." Ketahuilah bahwasanya dalam hari-hari kamu, malam-malam kamu, saat-saat kamu, ada malam-malam tertentu atau saat-saat tertentu di mana pada saat-saat itu Allah lebih lagi mencurahkan rahmat-Nya, lebih lagi mencurahkan maghfirah-Nya, lebih lagi mencurahkan barokah-Nya serta segala macam pemberiannya. Maka hendaknya, kata Nabi SAW, kalian saudarakan diri kalian untuk mendapatkannya. Maka malam ini merupakan malam-malam yang disebutkan oleh Nabi tersebut, termasuk malam-malam yang mulia itu. Oleh karenanya, persiapan kita untuk memasuki malam yang mulia ini adalah dengan kita membersihkan diri dari segala macam sifat yang dapat mencegah turun rahmat serta barokah dan segala macam pemberian Allah. Oleh karena itu, kita melihat biasanya tradisi kita pada malam ini, malam nisfu, biasanya kita saling meminta maaf. Oleh karena itu, Ustadz dari atas kursi ini meminta maaf terutamanya kepada Ibu Ustadz yang karenanya semua Ustadz dapatkan, nyawa, kenikmatan segalanya Ustadz dapatkan berkat beliau. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat, dan juga kepada keluarga Ustadz, kepada istri Ustadz, dan tidak lupa Ustadz minta maaf kepada kalian semuanya. Mungkin di sana pernah ada salah ucap, salah kata. Tolong dibuka pintu maafnya supaya malam ini kita tidak ada suatu hal apapun yang dapat mencegah turunnya rahmatnya Allah. Kenapa mereka itu mempunyai adat istiadat semacam itu? Tidak ada lain kecuali karena segala macam dosa itu dapat mencegah turunnya rahmat Allah. Segala macam dosa itu menjadi sebab turunnya laknatnya Allah. Dan segala macam dosa itu tanpa terkecuali dan dikecualikan bisa menjadi sebab kita itu apes hidupnya di dunia sampai di akhirat nanti. Oleh karenanya pertamanya kita harus lepaskan segala macam dosa itu. Nah, dengan kita saling meminta maaf. Kalau kalian punya salah, Ustaz maafkan. Tapi kalau salah ke pondok tetap dilaksanakan takzirnya ya. Jadi kalau ada salah yang belum dilaksanakan, sanksinya tetap dilaksanakan. Tapi kalau salah secara pribadi, Ustadz sudah maafkan semuanya. Kalian sudah Ustadz maafkan, sebagaimana Ustadz sudah dapat maaf dari kalian semua. Bukankah begitu? Alhamdulillah. Kemudian, hendaknya pada malam-malam semacam ini, kita menjauhkan diri kita daripada sifat-sifat yang tidak terpuji, yang memang sudah jelas-jelas akan menjadi sebab kita itu termasuk yang dilaknat oleh Allah Ta'ala dan tidak mendapatkan pemberiannya. Termasuk mereka yang durhaka pada orang tua, yang durhaka kepada suaminya, yang memutuskan tali silaturahminya. Dua orang yang tidak saling tegur sapa melebihi 3 hari 3 malam. Dan yang kelima adalah mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras ataupun narkoba, itu juga termasuk yang tidak akan mendapatkan apapun pada malam ini. Semoga kita berdoa tidak ada satupun di antara kita semacam itu insyaallah. Dan kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala semoga keluarga kita yang di rumah sana juga termasuk yang tidak salah satu golongan daripada golongan yang 5 itu. Sehingga kita pada malam ini mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Kenapa pada malam ini begitu diutamakan?
Karena malam ini malam yang luar biasa. Dikatakan di dalam kitab ini, kitab Kanzun Najah wassurur, simpanan sukses dan kebahagiaan. Ketahuilah bahwasanya bulan Sya'ban yang dimuliakan itu termasuk daripada bulan-bulan yang diagungkan. Dan termasuk bulan yang keberkahannya sangat masyhur. Kebaikannya sangat mengalir. Kalau kita bertobat di bulan ini, termasuk taubat yang paling diterima. Jadi kesempatan. Di tempat ini, setelah kita mendengarnya, kita bertobat kepada Allah dari segala macam dosa. Dari segala macam akhlak yang tidak baik. Dari segala macam perilaku yang tidak baik. Kemudian, dan melakukan ketaatan pada bulan Sya'ban ini, termasuk daripada perniagaan yang pasti akan menguntungkan. Baca salawat, bagus. Baca Al-Quran, baik. Berbuat apa saja daripada macam-macam kebaikan. Di bulan Sya'ban, semuanya itu dilipat gandakan pahalanya. Karena bulan Sya'ban ini merupakan bulannya Nabi kita Muhammad SAW. Akan tapi lebih daripada itu semuanya, malam ini adalah malam yang paling menentukan. Apa itu? Malam ini adalah malam pengangkatan amal. Dan malam ini pula, malam di mana Allah telah menurunkan godoknya yang berada di Lauhil Mahfuz ke Umul Kitab ke Sama'ud Dunia. Segala macam yang akan kita alami setahun depan, semuanya ditentukan malam ini. Dan semua yang kita lakukan setahun yang sudah berlalu, 2 jam yang lalu itu, sekarang sudah ditutup dan diletakkan di tempatnya di atas langit yang ke-7. Jadi pengangkatan amal itu ada per hari, ada per minggu, ada per bulan, dan ada per tahun, dan ini adalah per tahun. Malam ini adalah malam yang per tahun itu. Maka kita harapkan, semoga dengan berkumpulnya kita di rumah Allah, membaca Yasin sebanyak 3 kali tadi, maka semoga ditutup amal kita dengan baik. Tidak dibawa ke atas sana kecuali dosa yang tertulis dosa semuanya dihapus oleh Allah Ta'ala. Dan dirubahnya menjadi kebaikan semuanya. Kalau Allah berkehendak, semuanya itu bisa terlaksana. Kenapa? Semua kehendak Allah. Semuanya kehendak Allah. Maka oleh karena itu, hendaknya kita itu harus sadar. Ke depan ini adalah suatu perjalanan manusia yang sangat sulit. Kita itu harus merasa bahwasanya misi kehidupan kita di dunia ini adalah mensinergikan segala macam tindakan dan ucapan serta perilaku dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Itulah maksud tujuan kita. Jangan kita bergerak kecuali dengan ridha Allah. Jangan kita bertindak kecuali dengan payung syariat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang semacam itu, demi Allah, dia beruntung. Tapi yang tidak seperti itu, demi Allah, dia akan sengsara. Camkan baik-baik. Jangan salah kaprah. Jangan salah persepsi. Jangan salah memahami. Untuk apa kita hidup? Biar kita paham. Proses kita ada di dunia ini adalah awalnya Allah SWT yang maha agung, maha perkasa, maha mulia, maha pengasih dan maha penyayang, adalah suatu simpanan yang sangat berharga. Sebagaimana difirmankan dalam hadis qudsinya, kuntu kanzan mahfiyan. Aku ini adalah sebuah simpanan kebaikan yang tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahuiku, dan tidak ada satu makhluk pun yang hidup yang tahu akan perihalku. Fa'uhibbu an u'rafa. Maka aku ingin supaya diriku itu dikenal. Tujuan Allah menciptakan langit dan bumi.
surga dan neraka, manusia dan jin, setan dan malaikat, dan semua macam yang diciptakan itu adalah supaya kita mengetahui ada Allah. Camkan baik-baik. Dimanapun kita berada ada Allah. Tuhan kita yang menciptakan kita semuanya. Allah yang harus diminta ridhonya. Allah yang harus dilaksanakan semua hal karena Allah. Tidak ada tujuan lain kecuali karena Allah. Itulah tujuannya, maksudnya. Allah menciptakan kita semua li'u'rafa, supaya aku diketahui. Jangan sampai kita itu merasa bodoh dengan keberadaan Allah. Allah menciptakan dunia dan bumi. Allah menciptakan langit dan aras, semuanya itu supaya Allah diketahui. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kalau kamu punya kehendak, silahkan kamu laksanakan kehendakmu. Tapi ingat, harus sesuai dengan kehendaknya Allah. Kamu ingin bertindak, silahkan bertindak. Tapi ingat, harus sesuai dengan tindakannya yang direstui oleh Allah. Kamu ingin berniat, melintaskan suatu lintasan, silahkan. Tapi ingat, lintasan itu harus sesuai dengan keinginan dan arahan serta ridho Allah. Kita mau berbuat apapun, silahkan. Tapi ingat, harus sesuai dengan perintah Allah. Dan harus tidak melanggar perintah Allah atau jauh daripada hal yang dilarangnya. Itu tujuannya. Itu tujuannya kita hidup di dunia ini. Lalu kemudian Allah ciptakan. Pertama kali, arasy Allah. Kursinya. Lauhil Mahfud. Ummul Kitab. Para malaikat. Kemudian langit yang 7. Sampai ke bumi. Semua itu diciptakan dalam waktu 6 hari saja. Tanpa ada bantuan. Tanpa ada bantuan daripada siapapun juga. Ngerti maksud kata-katanya Ustaz ini? Allah Ta'ala melaksanakan semuanya, menciptakan malaikat dan bumi. Menciptakan langit dan arasy. Menciptakan gunung dan semua hal yang Allah pernah ciptakan. Semuanya itu sendiri dalam waktu 6 hari. Tidak membutuhkan kepada bantuan siapapun juga. Apakah kita merasa bahwasanya apa yang kita lakukan itu, yang kita dapatkan itu, berarti karena usaha kita, karena upaya kita? Tidak. Ingat, maksud setan yang pertama itu adalah menjauhkan kita daripada pengetahuan kita akan adanya Allah. Kalau kita tahu bahwasanya semua itu adalah Allah, yang bergerak itu adalah Allah yang menggerakkan semuanya. Kita harus sesuai dengan ajaran Allah. Tidak boleh kita itu melenceng daripada ajarannya. Kalau kita tahu yang semacam itu, tidak mungkin dosa dilakukan. Sama halnya kalau seumpama kalian pergi kemanapun, selalu didampingi oleh seorang guru. Kira-kira bagaimana? Tidur, dampingi guru. Sholat, dampingi guru. Pergi kemana-mana selalu didampingi oleh guru itu. Apakah ada kemungkinan untuk kita melaksanakan maksiat? Tidak. Apakah tidak kita malu kalau semua kita melakukan sesuatu yang melanggar perintahnya? Pastinya malu. Padahal Allah Ta'ala itu bukan hanya melihat dohir kita, tapi semuanya. Dohir, batin, semua Allah yang lihat. Allah yang menciptakan kita semuanya. Allah yang menciptakan urat kita. Allah yang menciptakan segala macam beluk yang ada di dalam tubuh kita, sel-sel semuanya yang ada jumlahnya miliaran, itu semuanya Allah yang menciptakan. Allah yang lebih tahu. Akankah kita lebih menghargai orang lain daripada Allah? Kita mencintai orang lain daripada Allah? Sementara, kalau seumpama seorang makhluk yang memberikan suatu pemberian kepadamu, seperti suami. Seorang suami yang memberikan pengayoman, memberikan kenikmatan, memberikan keamanan, memberikan kesejahteraan. Yang walaupun mereka itu hanya sebuah alat saja, tapi sebenarnya Allah yang memberikan. Kita merasa perlu dan merasa butuh dan kita berterima kasih kepadanya sedemikian rupa. Bagaimana dengan Allah? Oleh karenanya yang pantas untuk diagungkan adalah Allah. Setiap saat, satu hari paling tidak, kita selalu diingatkan oleh Allah SWT dengan zikir yang selalu kita baca ketika kita melaksanakan sholat. Yaitu Allahu Akbar. Allah adalah zat yang lebih besar. Yang paling besar.
lebih besar daripada suami, lebih besar daripada orang tua, lebih besar dari segala-galanya. Paham? Selalu kita pandang Allah, 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 Allah. Paham? Nah, itulah maksud tujuannya. Setelah Allah menciptakan semuanya ini, maka kemudian Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, dimulai dengan Nabi Allah Adam alaihissalam, malaikat Jibril itu komplain. Dan juga mewakili malaikat-malaikat yang lainnya. Ya Rabb, bagaimana engkau akan ciptakan manusia yang begitu banyaknya? Padahal bumi ini sangatlah sempit. Bumi ini sempit, tidak mungkin akan menampung mereka semuanya. Kenapa kok engkau menciptakan manusia begitu banyak? Apa jawabannya Allah Ta'ala? Iya, aku ciptakan di dalam diri mereka itu ada kematian. Ada yang mati, ada yang hidup. Begitu seterusnya. Maka malaikat Jibril mengatakan, kalau begitu ya Rabb, pasti kehidupan itu tidak mengenakan. Harus ada yang mati? Iya. Kalau begitu pasti kehidupan itu tidak ada yang mengenakan. Harus meninggal suami kita, harus meninggal istri kita, harus meninggal orang tua kita, harus meninggal handai tolan kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita. Iya, kalau begitu pasti kehidupan tidak akan menyenangkan. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, Inni khalaqtu fihim tulal amal. Aku ciptakan di dalam diri mereka itu adalah panjang angan-angan. Ini yang melupakan kita kepada kematian. Kalau semua kita selalu ingat akan kematian itu, maka niscaya tidak ada satu orang pun di antara kita yang bermaksiat kepada Allah. Mau ingat? Gampang. Masing-masing dari kita pasti ada keluarganya yang sudah meninggal. Ketika keluarganya meninggal, apakah di saat itu terpikirkan untuk kita itu melaksanakan sebuah kemaksiatan? Di saat jenazah masih ada di rumah kita. Jenazah orang tua kita, jenazah saudara kita, jenazah siapapun, ketika kita berada di depan mayit, kemudian akankah terpikirkan di dalam diri kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala? Kenapa? Karena kita ingat pada kematian. Kalau begitu seharusnya mayat keluarga kita ketika meninggal harusnya nggak usah dikebumikan saja, taruh di kamar kita aja. Supaya apa? Supaya kita ingat terus bahwasanya kita akan mati. Sebagaimana orang ini mati, kita akan mati. Dan ingat, kita ini terus bertambah umur kita, bukan tambah panjang, tapi tambah Tahu kalian kepada obat nyamuk? Obat nyamuk itu kan dibakar. Pertama kali panjang, terus menyempit, tambah pendek, sampai pada akhirnya mati. Ya kan? Nah, itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Masalahnya, Allah menciptakan tulal amal. Apa itu tulal amal ini? Tulal amal ini adalah sebuah kesempatan. Camkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Jangan berikan setan buat celah untuk mengganggu kalian. Demi Allah, setan tidak suka dengan apa yang Ustaz ucapkan. Buat bekal kalian pulang nanti. Paham? Ingat. Kalian pulang menuju ke neraka, bukan surga. Kalian pulang menuju kepada lingkungan yang sangat luar biasa. Dahsyatnya, sangat luar biasa berpengaruhnya. Sedikit orang yang bisa selamat. Ingat, saya katakan, ini adalah zaman yang dikatakan Nabi SAW, la yaslam li dini dinuhu hatta yafirra min syahikin illa syahik. Kalau kita ingin aman sekarang ini, caranya ada. Ya, gimana? Kamu harus hidup di puncak gunung sana. Tahu puncak gunung? Ada listrik? Nggak ada listrik. Ada air? Nggak ada air. Nggak ada hubungan manusia, nggak ada semuanya. Di atas puncak itu. Nggak ada kehidupan di sana. Kalau kamu berada di sana, selamat. Kalau nggak di sana, nggak selamat. Di pondok pun nggak selamat. Bisa, tapi masih mending. Masih mending. Tapi kalau sudah kamu keluar dari mulai gerbang ini, berarti kamu sudah masuk lingkungan neraka. Camkan baik-baik. Demi Allah, Ustaz mengatakan demikian karena Ustaz sayang kepada kalian semuanya. Ustaz nggak mau kalian semuanya itu berada di dalam pengaruh setan. Ustaz nggak mau. Dan Ustaz nggak ridho. Ustaz siap untuk menjadi musuh utamanya setan. Siap Ustaz menanggung segala macam beban. Asalkan kalian jangan mau ikut mereka. Dan itu yang disampaikan Nabi Muhammad. Itu disampaikan oleh para ulama. Syafaqah yang ada dalam hati mereka itu begitu berusaha untuk merayu
untuk berusaha memproteksi supaya dia itu tidak terpengaruh. Jangan. Jangan ikuti setan. Dan ingat ya, kalau kita mengikuti setan, yang rugi itu kita sendiri, bukan siapa-siapa. Yang rugi kita sendiri. Kenapa? Wa may ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan suatu kejelekan, yang dibalas siapa? Orang lain, orang tuanya, suaminya, istrinya, anaknya, tetangganya, saudaranya. Demi Allah tidak, tapi dia sendiri. Tak percaya? Firman Allah. Wa huwa asdaqul qailin. Gak percaya? Silahkan. Kita pernah punya tetangga. Kita pernah punya teman. Kita pernah punya keluarga. Kita pernah punya mereka-mereka yang kita kenal. Orang itu tidak baik. Ngomongnya tidak baik. Selalu menyakiti orang. Tidak melaksanakan akhlaknya Nabi. Selalu berbohong. Selalu menyakiti orang. Selalu mengganggu orang. Mengambil haknya orang lain. Camkan baik-baik. Pegang kata-kata Ustaz. Lihat bagaimana akhirnya. Lihat hidupnya. Demi Allah pasti sengsara hidupnya. Biar kita paham. Jangan mau ikut-ikutan setan. Setan itu selalu mau membawa kita kepada kebinasaan dan kesengsaraan. Jangan mau. Memang berat. Untuk melawan setan berat. Untuk tidak mengikuti hawa nafsu berat. Nah, tapi justru di dalam berat itulah Nabi SAW itu diutus kepada kita semuanya. Untuk apa? Adanya Nabi itu sebagai bukti bahwasanya di dalam hal yang tidak baik itu ada kebaikan. Di dalam hal yang baik terasanya oleh hawa nafsu itu adalah dosa dan murkanya Allah. Itu maksudnya. Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang paling mulia. Seorang nabi yang paling bersih hatinya, yang paling jernih pikirannya, yang paling suci perilakunya. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi lihat bagaimana kehidupannya. Tidak pernah yang namanya Nabi Muhammad itu satu saat, kemudian satu hari, atau satu minggu, tanpa ada gangguan, tanpa ada cobaan dan ujian daripada Allah Ta'ala. Tidak ada. Padahal siapa beliau? Beliau adalah kekasihnya Allah, Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kalau Nabi Musa adalah Kalimullah, ketahuilah bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Habibullah. Tapi lihat bagaimana kehidupannya. Sampai-sampai beliau mengatakan tidak pernah ada satu orang Nabi pun yang diganggu oleh umatnya, kecuali aku sudah pernah diganggu sepertinya. Bahkan lebih. Nah, tapi beliau itu melaksanakan itu semua. Tetap sabar. Untuk apa? Memberi contoh kepada kita. Sabar hidup di dunia. Sabar hidup di dunia. Untuk apa? Supaya kita itu menjadi pendamping Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu para santriwati anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz sayangi, camkan baik-baik. Jangan mau tergoda. Kita ini pinter-pinteran ngerayu kalian dengan setan. Masalahnya Ustaz nggak punya modal kecuali cuma ngomongan saja dan doa kepada Allah Ta'ala serta keikhlasan. Semoga dengan ikhlasnya Ustaz itu kalian selalu ingat. Tapi masalahnya setan itu modalnya banyak. Ada HP, ada televisi, ada lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang menghibur, ada pemandangan yang indah, ada mereka-mereka yang tidak suka dengan jalan ini yang ingin merusak kita. Itu semua modal-modalnya setan semuanya. Oleh karena itu, Ustadz ingatkan lagi bahwasanya kalian itu akan hidup di luar sana yang sangat-sangat luar biasa, signifikan pengaruhnya kepada diri kalian. Kepada orang yang mempunyai agama yang kuat saja, sangat berpengaruh, apalagi pada kalian. Oleh karena itu, para santriwati yang dimuliakan oleh Allah SWT dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, hendaknya ingat beberapa hal. Ustaz tidak berwasiat, kecuali seperti wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kepada siapa? Kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau kalian melaksanakan 3 hal ini, maka kalian akan menjadi manusia yang unggul dan mulia. Terhormat serta teraman di dunia. Apa itu?
Nabi SAW pernah bersabda dan berwasiat kepada Syekh Abdullah bin Abbas yang dikala itu beliau itu masih kecil, digendong oleh Nabi, dibonceng oleh Nabi SAW di balik di belakang Nabi ketika mengendarai bagal beliau. Di saat Sayyidina Abdullah bin Abbas di belakang Nabi itu duduk belakang Nabi, tiba-tiba lewat seorang wanita yang cantik. Begitu lewat wanita cantik itu, langsung Sayyidina Abdullah bin Abbas yang masih muda itu menoleh, wajar, sunnatullah. Ya. Yang namanya setan itu selalu ada di perempuan, sunnatullah sudah gitu. Ya, makanya kan kalau laki-laki itu setannya 1, kalau perempuan itu setannya 17. Ingat, jangan pakai keluar dengan bersolek, haram hukumnya. Jangan pakai keluar dengan pakai bedak. Jangan pakai keluar dan pakai perhiasan, haram hukumnya kalau kalian tidak menutup wajah dan tangan. Saya sudah sampaikan. Dan kalau seumpama ada di antara mereka yang sampai terpalingkan pandangannya dari pandangan yang biasa, lalu kepada pandangan yang syahwat kepada kamu, dan kamu menyebabkannya, berarti kamu juga ikut berdosa karenanya. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, man a'ana ala khairin, atau riwayat ala birrin, kana lahu mislu ajrihi la yanqusu min ajrihi syai'. Barang siapa yang membantu seseorang dalam kebaikan, maka dia itu juga akan mendapatkan seperti pahalanya, tidak kurang, sedikit pun tidak kurang. Tapi sebaliknya, wa man a'ana ala wizrin au ala ma'siyatin kana alaihi wizruha la yanqusu min auzariha syai'. Dan barang siapa yang membantu orang lain untuk berbuat maksiat, nah ini. Namanya orang laki-laki senang pada lihat wajah-wajah perempuan. Nah, tapi wajah-wajah perempuan itu wajah perempuan yang tidak baik. Mau dilihat sama laki-laki semuanya? Paham? Ya, kadang sama satpam, sama ini, kernet, semuanya mau dilihat. Demi Allah itu perempuan-perempuan yang enggak suci itu namanya. Perempuan yang suci itu adalah perempuan yang diperlihatkan wajahnya dan auratnya hanya bagi suaminya. Itu perempuan yang suci. Tapi ini tidak. Sengaja dia itu keluar dengan pakaian yang stil, berhias, berdandan, kesian deh, gatel namanya. Ya. Jadi kalau sudah pengen kawin, bilang sama Ustaz, kasih fotonya, Ustaz carikan. Tapi bukan cara seperti itu, jual murah seperti itu, ya Allah, jual murah. Alhamdulillah Ustaz punya istri, Ustaz Fauzia keluar pakai, terus tutup. Nggak mau. Istrinya Ustaz dilihat sama supir-supir di jalan-jalan sana. Na'udzubillah, jangan mau. Ustaz punya harga diri. Ustaz punya kemuliaan. Nah, dan Alhamdulillah, beliau termasuk yang mengikuti neneknya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Di mana Sayyidatuna Fatimah Zahra hampir dikatakan tidak pernah terlihat wajahnya. Selalu menutupi wajahnya. Walaupun itu tidak kita wajibkan di sini. Tapi terserah kalian mau melaksanakan iya, nggak melaksanakan juga iya. Dan mulai sekarang kita biasakan hidup untuk tidak pernah mendengar apa katanya orang. Gak enak apa katanya orang, kata Habibullah Haddad, man balan nas mata. Orang kalau selalu mempedulikan orang, akhirnya matinya sumpak. Mau mati sumpak? Matinya orang sumpak itu matinya murung. Lihat wajahnya itu mayatnya yang sian, dia murung gitu. Emang orang itu bayar berapa sama kita? Kok gak enak sama orang? Bayar berapa orang itu? Menggaji kita berapa emang? Nggak ada gajinya, nggak ada upayanya, nggak ada kebaikannya kepada kita kalau kita nggak enak sama orang. Nggak enak itu sama Allah. Yang kita cari ridhonya Allah, bukan ridho manusia. Manusia itu cuma dikendalikan oleh Allah. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, maka seluruhnya akan ridho kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka seluruhnya akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah menghendaki kita dan kebaikan, maka seluruhnya akan memberikan kebaikan kepada kita. Semuanya di Allah. Di yang satu saja, bukan siapa-siapa enggak. Siapa bilang? Kalau seumpama aku tidak baik kepada suami, tidak baik kepada orang tua, tidak baik kepada keluarga, tapi kepada orang lain baik, maka berarti itu akan memberikan kebahagiaan kepadaku. Siapa yang bilang semacam itu? Cari contohnya. Cari contohnya.
Kenapa yang namanya mereka-mereka yang berbuat dusta, berbuat nista, berbuat dosa, dan berbuat kemaksiatan demi kemaksiatan yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW itu, lihat wajahnya saja lain. Memang bukan semua orang yang melihat wajah semacam itu, tapi orang tertentu. Tapi lihat wajahnya, begitu melakukan dosa aja, sekali aja sudah wajahnya itu sudah hitam. Itu sudah dosa. Kelihatan. Nah, kenapa demikian? Karena memang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu, camkan baik-baik. Ini wasiatnya Nabi. Apa kata Nabi SAW? Yang pertama, ittaqillah haitsuma. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun kita berada, di situ ada Allah. Nggak ada Allah itu, nggak ada tempat yang tidak ada Allahnya. Anda mau cari tempat yang tidak ada Allahnya, di mana? Nggak ada. Di dalam hati kita ada Allah. Dalam pikiran kita ada Allah. Di tempat kita ada Allah. Dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Siapa yang paling dekat kepada Allah, siapa yang paling mengenal kepada Allah, dialah yang paling beruntung di dunia sampai di akhirat nanti. Tapi kalau orang yang paling melupakan Allah, nggak kenal sama Allah, dia adalah orang yang paling rugi. Sampai berbuat dosa, berdusta, dan sebagainya, dikiranya Allah tidak tahu. Kesian deh. Dia itu telah mencelakai dirinya sendiri. Menyengsarakan dirinya sendiri. Camkan baik-baik. Sedangkan arti takwa itu sendiri adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Selama ada perintah Allah, laksanakan. Dan semua perintah Allah itu tidak baik dan tidak dirasa menyenangkan oleh hawa nafsu. Salat enak? Salat enak? Jangan berkata bohong. Salat enak tidak? Terpaksa salat apa tidak? Terpaksa. Pengennya tidur. Buktinya kalau lagi kamu head, lihat. Dibangunin, bangun sholat subuh, head. Jadi biar kita tahu, semua melaksanakan akhlak yang baik, apalagi semua macam ibadah, apapun bentuknya pasti melaksanakan itu tidak enak. Nggak enak, umroh, nggak enak, capek. Harus kita itu menjaga diri, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, dan sebagainya. Nggak enak. Nggak ada ibadah yang enak. Ibadah apa yang enak? Kawin, apalagi tanya sama yang sudah kawin tuh. Susah. Kenapa? Kenapa? Hah? Dengar semuanya? Dengar. Jangan berbicara. Dengarkan semuanya buat bekal kalian pulang. Paham? Jadi bertakwalah kepada Allah SWT. Bagaimana caranya bertakwa kepada Allah? Caranya bertakwa kepada Allah adalah dengan melaksanakan, dengan memaksakan diri kita. Paksakan diri kita. Wa nafsu in tuhmilhu syabba'ala. Wa in taftimhu. Jadi yang namanya nafsu itu sama seperti anak kecil. Kalau seumpama dia itu dibiasakan nyusu, nggak disapi, sampai umur 10 tahun pun juga nyusu masih gitu. Iya. Sama seperti hawa nafsu. Adakah di antara bayi yang menyusu, kemudian dia itu meninggalkan menyusu kepada ibunya itu tanpa disapi dulu? Ada? Ada enggak? Enggak ada. Enggak bakal ada. Sama hawa nafsu juga seperti itu. Harus lawan. Harus sholat. Malam ini harus bangun malam. Eman. Malam ini doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bangun malam, harus bangun malam. Walaupun tidur sebentar. Besok bisa tidur lagi. Jadi lawan seperti itu. Ibadah harus kita lawan. Semua perintah Allah harus kita laksanakan. Dan perintah Allah tidak banyak. Lebih banyak larangan Allah ketimbang perintahnya. Perintah Allah itu adalah kita harus sholat, harus zakat, harus puasa, harus haji dan umroh jika mampu. Allah memerintahkan untuk kita berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, menghormat kepada tetangga, menghormat kepada tamu, menjaga perasaan sesama. Allah memerintahkan untuk kita tidak sampai mengambil haknya orang lain. Allah memerintahkan kita untuk tidak menzalimi orang. Itu adalah perintah-perintah Allah. Sedangkan larang-larangannya, iya, lebih banyak memang. Oleh karenanya sabar terhadap taat itu enteng. Tapi yang berat itu adalah sabar untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Itu adalah sulit. Sabar kamu di pondok.
Itu berat, tapi masih enteng. Daripada sabar kamu tidak pulang ke rumah. Kalau semua ada peraturan baru, bagi yang masuknya di tahun ini nggak boleh pulang. Gitu. Nah, ini kan ada dua hal. Ada tuntutan pulang, ada tuntutan menetap. Menetap itu perintah. Pulang, larangan. Beratan mana? Melakukan larangan itu yang paling berat. Kalau kamu jalan dari mulai depan pondok sampai pulang ke rumah, sampai ke rumah kamu, itu banyak setan-setan di jalanan. Ya kan? Bahkan di bis pun juga ada setannya. Di mana-mana pun ada setannya. Sekarang itu seperti itu. Gimana caranya supaya kamu itu tidak melihat sana, melihat sini. Sudah kangen nih, mata nggak pernah lihat cowok sana, cowok sini misalnya gitu. Ustaz kan, ini kan talbis iblis. Jadi segala macam tipuan-tipuan iblis itu memang sengaja diasupkan dalam diri kita. Kita harus lawan. Gimana caranya? Ada satu orang datang kepada guru. Guru itu seorang mukasyif. Maka dia katakan, tadi kamu melihat perempuan sekian kali. Karenanya, keimanan kamu berkurang sekian persen. Menangis dia. Kalau dia tahu bahwasanya ini adalah sesuatu yang mengurangkan apa yang harusnya dia dapatkan, maka dia pasti akan menangis. Tapi kemudian, dia bertobat, menyesal. Lalu dia bertanya kepada gurunya, guru, gimana caranya supaya saya jalan tidak menoleh sana, menoleh sini? Karena godaan terbesar itu kan perempuan. Godaan terbesar bagi perempuan adalah laki-laki. Itu biasa, manusia normal semacam itu. Itu setan yang dilihat. Ngerti tidak? Dengarkan baik-baik. Akhirnya apa kata gurunya? Begini caranya. Kamu pergi ke pasar. Bawa kopi ini. Kopi ini dibawa ke pasar. Awas ya. Jangan sampai tumpah. Sedikit pun jangan. Ketika naik lift. Ketika berjalan di tempat yang halus jalaninya ataupun yang kasar. Jangan sampai ada yang jatuh. Ketika naik mobil. Turun dari mobil. Jangan ada yang jatuh. Sedikit pun jangan. Kalau jatuh. Ada muridku di situ. Yang ikut kamu langsung mukul kamu di tempat itu juga. Baik. Dilaksanakan. Sampai balik ke rumah. Ada yang tumpah? Kalau kamu ingin bebas dari maksiat di jalanan, begitu caranya. Ngerti caranya? Kalau jalan, menunduk, lihat ke bawah. Jaga keimanan. Ngerti nggak? Jangan malah dilepaskan begitu. Oh, itu cakep banget. Oh, itu lebih cakep. Oh, itu. Jangan. Jangan. Paham? Ngerti nggak? Kalau pergi ke mall, mall itu banyak setannya, bahkan tempatnya setan bertelur di sana. Kamu membutuhkan apa? Saya ingin beli baju. Di mana beli bajunya biasa dijualnya? Tingkat 2, di blok ini, di situ, di sampingnya lift dan sebagainya. Sudah langsung turun, lihat ke bawah, lihat liftnya. Bagus ya liftnya, lihat tehelnya. Bagus ya tehelnya itu ya. Paham? Terus, lihat sambilan, lihat sini. Bawa lagi. Sampai tek masuk ke sana. Udah beli, langsung pulang. Jangan pakai ngelihat sana, ngelihat sini, ngelihat sana, ngelihat sini itu. Itu semua itu dunia. Dan dunia itu pasti menarik. Dan itu yang menyebabkan kita itu berdosa. Itu yang pertama. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ingat, Allah Ta'ala selalu melihat. Dan seperti sekarang ini, semoga kita bukan termasuk yang menyesal. Karena amal-amal kita selama setahun di bawah ke atas penuh dengan dosa. Na'udzubillah. Yang kedua, Adbi'i sayyi'a al-hasanah tamhuha. Kalau ada orang yang tidak baik, suatu kesempatan bagi kita untuk menghadapinya, membalasnya dengan kebaikan. Itu pesannya Nabi. Bukan pesannya Ustaz, pesannya Nabi. Kalau ada orang yang tidak baik, alhamdulillah, berarti kamu punya kesempatan untuk meniru Nabi kita Muhammad SAW. Kamu dicuekin, kamu disakitin, kamu dipukulin misalnya. Atau kamu misalnya dilakukan suatu hal, baik ucapan maupun tindakan yang menyakiti kamu. Langsung kamu balas kejelekan itu dengan kebaikan.
Tamhuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan dihapusnya. Yang tadinya merupakan sebuah kezaliman, yang tadinya merupakan sebuah kebencian, yang tadinya merupakan sebuah kemaksiatan, akhirnya berubah menjadi sebuah hasanah. Yang tadinya orang itu tidak baik, termasuk daripada orang-orang yang berada dalam pengaruhnya setan, sekarang sudah akan berubah. Dan demi Allah, kalau akhlak ini benar-benar kita laksanakan, maka berarti kita itu telah mendapatkan syafaat dan rahmah kepada sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan demi Allah, kalau akhlak yang semacam ini kita laksanakan, yang tadinya benci kepada kita, dia akan cinta kepada kita. Dan demi Allah, kalau akhlak semacam ini bisa kita laksanakan, maka pasti kita akan mulia dan dimuliakan, dikenang dan selalu terkenang di dalam pikiran manusia. Jangan bilang kita tidak bisa, pasti bisa. Ingat, mutu kita bersama berusaha. Nah, memang berat pertama kali. Misalnya, kamu pulang di bis, ada teman kamu yang ketika di pondok, Masya Allah, tawaduknya kepada kamu, setianya dan sebagainya. Begitu di bis, sombongnya minta ampun. Sudah keluar, pengaruh setannya sudah keluar. Gimana caranya? Baiki. Yang tadinya kamu kasih kebaikan sekian, kamu lebihin. Nanti dia berubah. Kenapa? Justru ketika seseorang itu berada di dalam safar, maka semua akhlak aslinya itu tampak. Maka dikatakan safar itu safar. Artinya safar itu pada aslinya itu adalah membuka. Sehingga dikatakan musafir itu, kenapa? Karena orang yang melakukan bepergian itu semuanya terbuka sifat aslinya. Kalau pelit, pelitnya tampak. Kalau dia itu loman, lomannya tampak. Kalau dia itu jahat, jahatnya tampak. Kalau matanya itu suka melihat kepada laki-laki, maka tampak pada saat itu. Nah, itu makanya dikatakan safar. Nanti enggak, semoga kalian yang tampak dengan kebaikan. Semoga kalian akhlaknya di luar lebih baik daripada akhlaknya di pondok. Bukan malah sebaliknya, jangan sampai dikatakan ini orang mulai pondok langsung akhlaknya jelek. Nauzubillah. Jarang sih yang semacam itu, jarang. Cuma nauzubillah jangan sampai terjadi semacam itu. Ngerti enggak? Dan ini banyak contohnya. Contohnya banyak. Imam Hasan Al-Basri. Suatu waktu datang satu orang, dia mengatakan kepadanya, tahu enggak? Ada satu orang tadi di pasar, ngumpulkan banyak orang dan memfitnah kamu. Mengata-ngatai kamu. Menggibah kamu. Memfitnah, menghinakan kamu. Benar apa yang kamu ucapkan? Kalau benar. Kalau begitu, dia merintahkan muridnya, beli buah-buahan di pasar, ditaruh di nampan, kemudian dikasih surat. Suratnya apa isinya? Maaf teman, saya tidak bisa membalas kebaikanmu, kecuali hanya buah-buahan ini saja yang bisa aku beli untukmu. Dia heran. Kok orang itu memfitnahnya kok malah dibalas dengan kebaikan seperti itu? Subhanallah, begitu dikatakan seperti itu, maka langsung kemudian dia itu datang pada Imam Hasan Basri dan menjadi orang yang sangat mencintai Imam Hasan Basri. Coba lihat Nabi Muhammad. Itu kan Imam Hasan Basri, umatnya Nabi Muhammad. Coba lihat Nabi Muhammad. Lebih lagi menjadi sebuah tauladan bagi kita. Ingat kan bagaimana dalam sejarah disebutkan, Nabi kita Muhammad SAW itu hampir setiap hari pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Allah SWT. Di jalannya ada seorang Yahudi yang memang Abu Jahal itu menyewanya untuk melakukan suatu pekerjaan yang sangat keji kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Untuk meludahi Nabi dari arah dekat. Coba sama Ustaz nih. Kalian datang mendekat pada Ustaz, sangkanya Ustaz dia mau bawa kopi yang mulai tadi tak tunggu-tunggu gitu. Tiba-tiba langsung meludahi wajahnya Ustaz. Kira-kira gimana? Ini Nabi Muhammad sudah tidak menyangka sama sekali. Karena Nabi Muhammad tidak pernah ada satu orang pun yang memanggil. Kecuali beliau langsung datang. Siapapun dia. Anak kecil atau dewasa. Perempuan atau laki-laki. Kafir atau muslim. Semuanya pasti diiyakan permintaannya dan panggilannya oleh Nabi SAW. Dan setiap ada orang yang manggil beliau, pasti jawabannya adalah labbaik. Subhanallah, itu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad berjalan, melewati rumahnya, ditunggu sama Yahudi ini. Begitu Nabi Muhammad lewat, Yahudi itu melihat, Nabi lewat, maka dipanggilnya. Galia Muhammad, labbaik, kemarilah.
Datang. Nabi Muhammad datang. Begitu mendekat kepada Yahudi itu, apa yang dilakukannya di ludahnya? Coba rasakan. Apa perlu dibuktikan? Hah? Apa perlu dibuktikan? Kira-kira bayangkan gimana kalau itu terjadi pada diri kamu, gitu loh. Nabi Muhammad menggosoknya, kemudian tersenyum kepadanya, lalu dia membiarkannya dan meninggalkannya. Coba lihat. Tidak membalasnya. Kamu katakan, oh ini rugi yang semacam ini. Tambah jadi itu orang. Kalau kita biarkan, tambah jadi. Paham? Itu kan perkataan setan yang semacam itu. Setan itu pas pintar yang semacam itu. Paham? Sampai dia itu melupakan yang akan menanggung dosanya itu siapa? Kita sendiri. Sehingga kita ini paling cobaan Ustaz itu yang paling besar itu berjumpa dengan orang-orang yang tidak percaya dengan syariat Nabi Muhammad dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Disangkanya kalau dia itu berbuat maksiat itu, yang mendapatkan dosa, mendapatkan balasan itu orang lain. Padahal dia sendiri. Dia sendiri, nggak mungkin orang lain. Dia sendiri. Nah, jadi jangan sampai kita merasa bahwasanya kalau dosa itu tidak ada imbasnya. Ada imbasnya. Rugi dong kalau kita itu mau berdosa, karena kita sengsara. Kita nggak mau menjadi sebab sengsara untuk keluarga. Kita nggak mau menjadi sebab sengsara untuk anak-anak kita. Enggak. Kita ingin seperti Ustadz ini merasa bangga dengan kedua orang tua Ustadz. Demi Allah. Apa yang Ustadz alami sekarang semua karena orang tua. Demi Allah. Semua yang Ustadz dapatkan. Bukan karena siapa-siapa. Bukan karena amalnya Ustadz. Tidak. Tapi karena orang tua. Dan Ustadz pantas mendapatkan semacam ini. Kenapa? Bukan keinginan Ustadz semacam ini. Karena orang tua. Setiap orang tua itu berkeinginan anak-anaknya menjadi anak yang berbakti, anak yang manfaat kepada manusia. Bukan keinginan Ustadz. Keinginan orang tua. Semuanya karena orang tua. Coba lihat. Kalau kita bermaksiat, tidak akan sampai kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya mendengar, cuma sedih saja dia. Oleh karenanya, demi Allah, paling sulit kita itu menghadapi orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada syariat. Dia sangka bahwasanya dosa itu tidak akan membahayakannya sampai dia dengan sengaja mengambil haknya orang lain. Dengan sengaja dia itu sombong pada orang lain. Kesian, orang ini tertipu. Dia lupa bahwasanya Allah Ta'ala sudah bersumpah dalam Al-Quran. Di mana Allah Ta'ala menceritakan tentang sumpahnya setan. Wa izzatika wa jalalika la'awiyannahum ajma'in. Demi zatmu yang agung ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala mengabadikannya. La'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dan aku akan jadikan mereka itu sama sekali tidak akan tertarik. Apalagi sampai berjalan di dalam jalan yang lurus. Tidak, aku akan cegah mereka. Dan aku akan datangi mereka dari arah depan mereka. Dari arah belakang mereka. Dari arah kanan mereka. Dari arah kiri mereka. Aku akan datang dari segala segi. Supaya orang ini tidak mau berbuat ketaatan. Itu maksudnya, tujuannya. Mau kita ditipu-tipu begitu? Tujuannya satu saja. Apa itu? Supaya kita menjadi teman-temannya kelak di neraka. Ada yang mau? Jangan mau. Kita ini adalah WWSD CPR. Kita itu anak Dalwa. Kita ini adalah kecintaannya Nabi Muhammad SAW. Jangan mau ditipu. Katakan kepada dia, no. Katakan pada dia, tidak. Lawan dia, lawan. Dan kalau bisa, suatu waktu terus dibisikin terus, apa yang ada di depan kamu lemparkan saja. Lemparkan ke arah kiri kamu. Kopi, lempar. Karena setan itu tempatnya di kiri itu. Lemparkan. Auzubillahi minka. Kamu katakan begitu. Tapi lihat-lihat dulu samping kamu. Nah, jadi seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin. Berakhlaklah kepada seluruh manusia dengan akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik? Akhlak yang baik itu adalah akhlak yang kita ingin semua orang memperlakukan kita seperti yang kita inginkan. Memang cuma kita yang punya perasaan. Memang cuma kita yang tidak ingin disakiti. Memang cuma kita yang tidak suka orang lain itu sombong kepada kita. Sama, orang lain juga sama. Bentuknya sama tidak? Matanya berapa kamu? Lubang hidungnya berapa? Hidungnya 1, sama kan? Telinganya berapa?
Hatinya. Hatinya 2. Kakinya berapa? Perutnya? Sama. Nggak ada beda. Sama, perasaan juga sama. Demi Allah sama. Apakah ada di antara kalian yang mau disakiti? Adakah di antara kalian yang ingin dimarahin? Adakah di antara kalian yang ingin diculak matanya? Adakah di antara kalian yang ingin dijambak rambutnya? Adakah di antara kalian yang ingin disengkot? Adakah di antara kalian yang ingin diberikan hadiah? Adakah di antara kalian yang ingin diberikan kopi? Adakah di antara kalian yang diberikan handphone? Mau apa tidak? Kalau sudah siap, mau. Kalau belum siap, tidak mau. Kapan siapnya? Saat siapnya nanti kalau sudah kawin. Sekarang belum siap. Paham? Adakah di antara kalian yang suka untuk dihibur? Adakah di antara kalian yang suka untuk dimanja? Untuk dipuji? Adakah di antara kalian yang suka untuk dibohongin? Jangan bohongin orang. Itu akhlak yang baik. Gitu loh. Nanti enggak? Makanya Rasulullah bilang, Al-muslimu mir'atul. Al-mu'minu mir'atul. Setiap orang itu adalah kaca buat dirinya. Paham? Kenapa? Karena kita itu kalau tidak melihat ke kaca, kita tidak tahu. Harus kaca. Makanya lebih baik mana kita itu melakukan uzlah atau berkumpul dengan manusia. Kalau kita siap, lebih baik kita uzlah. Kalau kita tidak siap, lebih baik jangan uzlah. Siap tidaknya itu bagaimana kita itu menjadikan mereka kaum muslimin itu sebagai kaca kita. Kalau kita sudah bisa melihat diri kita di dalam diri mereka, berarti kita sudah siap. Silakan uzlah. Tapi kalau kita tidak bisa melihat mereka sebagai kaca buat kita, maka berarti kita belum siap. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kamu lihat di pondok ini. Ambil satu contoh. Kadang-kadang kalau contoh itu tidak logis, tidak masuk akal, tidak dapat dicerna oleh pikiran, kita tidak percaya. Karena apa? Setan itu selalu, senjatanya itu seperti itu. Saya katakan, ada di antara anak pondok, yang sama sekali dia tidak pernah melakukan kesalahan atau hal-hal yang menyakitkan teman-temannya. Ada. Nggak usah disebutkan oleh Ustadz nama-namanya. Karena apa? Kalau Ustadz sebutkan, itu berarti membantu setan untuk menjerumuskannya. Ustadz nggak mau membantu setan. Kalian tahu? Ada di anak-anak Alia yang dia itu nggak pernah ganggu orang, nggak pernah. Senyum terus. Membantu orang. Nggak pernah ganggu orang dan sebagainya. Ya kan? Selalu menyenangin orang. Coba lihat kehidupannya. Di mana-mana dihormati, dimuliakan. Kalau punya makanan, anak-anak selalu dia ingin mengutamakan untuk dirinya. Ustadznya menyebut namanya. Mulia, di mana-mana mulia. Itu loh, yang terjadi seperti itu. Coba lihat kita, kalau tidak baik. Tetangga ngomongin. Kerabat ngomongin. Suami kita ngomongin. Teman-teman suami kita ngomongin. Anak-anak kita bahkan ngomongin. Akhlaknya tidak baik. Pantas, kenapa? Ngikuti siapa? Setan yang selalu diomongin itu. Kalau ikut Nabi Muhammad, ya enggak bakal seperti itu. Ikut Nabi Muhammad selalu dipuja, selalu dipuji. Sampai meninggalnya pun setelah meninggal selalu dikenang. Sayang Fatimah dikenang. Sayang Khadijah selalu dikenang. Dari sekian ribu orang nih, 1000 lebih. Ada yang bisa seperti saya punya ibu yang Ustaz banggakan? Enggak ada. Kalau saya jawab, Ustaz bilang enggak ada. Paham? Dan Ustaz belum pernah melihat perempuan sesolehah seperti ibu Ustaz. Ustaz bangga. Paham? Nah, coba. Ada di antara kalian seperti itu? Gimana di antara kalian seperti itu? Nah, beliau Qurannya gimana? Hatinya gimana? Kebaikannya gimana? Lomanya gimana? Ibadahnya gimana? Sampai detik ini. Kalian ngomongin orang. Marah-marah sana, marah sini, dan sebagainya. Apa faedahnya? Berapa kali kamu itu diomongin orang yang tidak baik? Nah, sama, itu adalah mir'atul mu'min. Kalau kamu baik, pasti dipuji orang. Itulah maksudnya Nabi SAW ketika ditanya, apakah akhlak yang baik? Akhlak yang baik itu adalah bagaimana cerminan orang setelah kamu itu bertindak dan berucap ucapan itu. Kamu berkumpul sama orang, kamu ngasih sesuatu pada orang lain. Lalu kamu pergi, orang itu bilang apa? Ya Allah, baiknya itu orangnya, Masya Allah. Nah, itu akhlak yang baik. Tapi kalau sama kamu itu marah-marah, mendelik matanya, sudah jelek mendelik lagi matanya. Nggak pantas tahu. Nah, yang semacam itu,
Nanti orang itu bilang, ih, kenapa sih orang ih? Nah, ada ihnya aja sudah nggak enak dengarnya. Ya kan? Itu akhlak tidak baik. Jangan dilakukan. Karena apa? Manusia itu adalah sebuah saksi bagi Allah nanti. Kita ini sebagai saksi. Kalau kita mengatakan, ini orang baik, pasti baik di sisi Allah. Tapi kalau tidak baik, tidak baik. Jadi camkan baik-baik, ikuti kata Ustaz. Kalau kita baik, yang merasakan kebahagiaannya itu kita sendiri. Imbasnya kepada keluarga. Seperti Ustaz dihormati orang, dimuliakan orang, menjadi orang soleh karena imbasnya orang tua. Nah, tapi begitu pula kalau kita tidak baik, imbasnya kepada keluarga. Oh, ini anaknya bulan, pantas orang tuanya begitu. Mau jadi mantunya, na'udzubillah. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, karena apa? Yang bikin salah siapa? Yang bikin salah dia sendiri. Dia nggak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kalau ikuti ajaran Nabi Muhammad, kan sudah tahu. Ajaran Nabi Muhammad SAW itu adalah membawa kebahagiaan, membawa kesejahteraan, membawa keamanan, dan membawa kesentosaan. Itu pasti, 4 itu pasti. Yang ikut Nabi Muhammad pasti sejahtera. Sholat 5 waktu, puasa, tidak ada larangan-larangan yang dilaksanakan, yang ditinggalkan. Berakhlak yang baik kepada orang, lihat hidupnya. Pasti bahagia. Pasti bahagia. Nah, tapi kalau sudah ada yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, paham? Suruh kita itu menghormat kepada guru, dia nggak hormat. Akhirnya celaka. Ya celaka beneran, pasti. Guru itu sama seperti orang tua. Bahkan Imam Waqi mengatakan bahwasanya inni la ufaddilu syaihi min walidi. Aku ini akan lebih utamakan guruku ketimbang ayahku. Karena apa? Orang tua itu hanya menjaga kita dohirnya saja. Tapi kalau guru menjaga kita itu dohir dan batin kita. Oleh karenanya nggak ada yang namanya mantan guru itu. Dan ketahuilah, itu berdasarkan pengalaman. Dan pengalaman itu merupakan suatu guru yang sangat-sangat berguna. Apa itu? Kita melihat anak-anak murid yang masih mengingat kepada jasa Abu Yahya Hasan Baharun. Dengan tetap menghormat kepada kita. Begitu pula murid-murid kita yang sudah alumni, tapi tetap ada hubungan sama kita. Tidak lupa dengan kita. Ketika kita datang, mereka datang, menghormat dan sebagainya. Hidupnya bahagia. Hidupnya senang. Nah, kenapa? Dia itu menyambung silaturahminya. Nah, tapi kalau sudah putus, sama sekali nggak ingat kepada ustadznya, nggak ingat, nggak pernah datang, nggak pernah telepon, nggak pernah ini, nggak pernah dan sebagainya. Yang semacam ini sudah pasti. Kesulitannya itu akan lebih banyak. Nah, oleh karena itu, ingat, mulai malam ini kita harus siap. Ingat, kita hidup untuk diuji. Memang berat kehidupan di dunia. Berat. Dan demi Allah, untuk berakhlak yang baik itu tidak enak. Berakhlak yang baik, tidak enak. Rasulullah kan berpesan yang ketiga itu, wa khaliqin nas bihuluqin hasan. Tidak gampang itu. Semua orang bisa melaksanakan, gak gampang. Mau tawadu pada orang, gak gampang. Mau bantu orang lain, gak gampang. Mau minjemi orang lain nggak gampang. Mau berkata dengan tutur yang baik nggak gampang. Mau berbakti pada orang tua tidak gampang. Mau menghormat kepada tamu dan tetangga tidak gampang. Semuanya itu sulit. Nah, tapi kalau kita berusaha terus melawan hawa nafsu, maka nanti akan menjadi gampang. Ingat, itulah tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup seperti itu. Oleh karenanya di dalam Al-Quran tujuan hidup itu sudah dijelaskan. Di dalam beberapa ayat, camkan baik-baik. Jangan mau kita peduli kepada bisikan setan itu yang selalu menjerumuskan kepada kita. Dan semoga kita dijaga. Allah Ta'ala firman, ahasiban nas an yutraku ayyagulu amanna wahum la yuftanun. Camkan baik-baik. Ahasiban nas an yutraku an yagulu amanna wahum la yuftanun. Apakah semua manusia mengira bahwasanya mereka itu hanya dituntut untuk mengatakan aku Islam, ini loh KTP ku Islam. Lalu mereka tidak diuji, mereka tidak dicoba. Walaqad fatanna alladzina min qablikum walaqad fatanna alladzina min qablihim. Padahal kami itu sudah menguji orang-orang yang sebelum kita. Itu cerita-cerita yang disampaikan dalam kitab-kitab. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu akan cerita-cerita orang yang masa lalu. Mereka diuji. Nabi Muhammad diuji. Sahabat diuji. Sayyidina Urwah bin Zubair, ingat, dicoba. Bahkan cobanya sangat berat. Dalam 1 hari cobanya itu langsung. Suatu waktu beliau ini, Urwah bin Zubair, keponakan Sayyidatuna Aisyah.
putra daripada Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar yang mendapatkan julukan dari Nabi Muhammad SAW, Zatun Nitogain, yang punya 2 sabuk. Beliau ini kalau melaksanakan sholat maka lupa segalanya, seperti tembok, seperti pohon yang sama sekali tidak bergerak, sampai-sampai yang namanya burung-burungan itu hinggap di atas kepalanya, hinggap di atas pundaknya, dari saking khusyuknya beliau ini. Tiba-tiba datang ketika dalam satu peperangan, lututnya ini terkena tombak, tusukan tombak, sehingga menanah dan infeksi. Sehingga diputuskan oleh dokter pada waktu itu harus diamputasi, dipotong. Kalau tidak akan menjalar ke atas, dan itu membahayakan dirinya. Maka di saat itulah beliau katakan, dokter itu mengatakan pada Sayyidina Urwah, ya Urwah, kamu harus dibius supaya kamu tidak merasa sakit. Apa jawaban dia? Aku akan dibius. Aku akan pingsan sampai aku tidak merasa apa-apa. Gal tidak. Demi Allah, aku tidak mau. Itu engkau lakukan kepadaku. Aku tidak mau sedetik pun aku lupa kepada Allah. Aku tidak mau sejengkal pun, sedetik pun, satu kedipan mata pun aku tidak mengingat kepada Allah dan tidak bersama Allah. Itulah hatinya orang bermukmin. Itulah yang harusnya kita itu menjadikan sebuah saingan. Bukan mereka punya mobil, mereka punya rumah. Apa gunanya mobil itu, rumah itu? Bahkan menjadi beban, kesian orang yang punya uang yang banyak itu. Kenapa? Karena mereka itu nanti akan menjadi beban. Ditanya semuanya, dari mana dapatnya, untuk apa, semuanya. Dan hisab itu panjang. Ya kalau selamat, kalau nggak selamat, habis dia. Nah, jadi bukan semacam itu. Kita itu iri kepada Sayyidah Khadijah. Iri kepada siapa? Sayyidah Fatimah Zahra. Iri kepada siapa? Istri-istri sahabat Nabi. Iri kepada istri-istri para ulama. Kepada wanita-wanita salihah. Iri kepada Sayyidatuna Sultanah binti Ali Az-Zabidi. Iri kepada Sayyidah Khadijah. Iri yang baik. Iri ingin berusaha menjadi seperti beliau. Bakalan. Pasti kamu punya anak nanti. Anaknya bahagia semuanya. Punya anak semuanya kaya-kaya semuanya. Barokah hidupnya. Pasti. Dimuliakan orang di mana-mana. Semua yang saya dapatkan, Habib Zain dapatkan, Habib Ali dapatkan, wallahil azim. Faham? Semuanya berkatnya orang tua. Sama sekali bukan karena usaha, upaya usaha, sama sekali sedikit pun tidak ada. Faham? Semua berkatnya orang tua. Nah, berarti kalau kamu itu tidak baik, berarti mempersiapkan generasi yang tidak baik. Siap kamu punya anak korupsi? Siap kamu mempunyai anak yang tidak baik akhlaknya? Faham? Itu yang terjadi kalau kita tidak baik. Nauzubillah. Dan ingat, pengaruhnya ibu itu lebih besar daripada pengaruhnya ayah. 60% dari ibu, 40% dari ayah. Silahkan percaya, silahkan nggak percaya. Jangan, kalau sudah dikatakan semacam itu dari Nabi SAW sumbernya, kemudian kita itu mau ngikuti setannya, ketawa-ketawa dalam hatinya. Silahkan ketawakan, tapi nanti lihat. Kalau sudah tersungkur, kamu berada di liang lahat baru tahu. Pertama kali yang akan didapatkan pentungannya malaikat itu. Nauzubillah. Paham? Ustaz berkata begini supaya kamu itu jangan terpengaruh. Jangan mau digoda sama dibisikkan oleh setan. Setan itu maunya itu nggak jahat. Jahat benar setan itu pada kita. Jangan mau. Paham gitu ya? Allah Ta'ala sudah menegaskan, Inna syaitana kana lakum aduwan mubina. Sungguh setan itu adalah berupa musuh yang paling jelas dan paling nyata. Kita punya musuh banyak. Orang kafir itu musuh kita. Tapi syaitan itu lebih daripada orang kafir. Ingat ya. Nah, terus. Di dalam ayat lain. Camkan baik-baik. Dengarkan. Afa hasibtum. Annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian semua mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu cuma-cuma, nggak ada maksud, nggak ada tujuan, nggak ada misi dan visi, dan bahwasanya kalian tidak akan kembali lagi pada Allah Ta'ala? Kalian mengira itu? Salah besar. Salah besar. Kalau kalian mengira bahwasanya kalian akan kembali kepada Allah, kalian itu diciptakan untuk dicoba dan uji. Kenapa kalian seperti ini? Sampai kapan kalian seperti ini? Berubah. Jangan ikuti setan-setan itu. Ikuti Nabi Muhammad. Taati Nabi Muhammad kalau ingin mendapatkan kebahagiaan. Yang sudah nyata-nyata kita melihat, lihat bagaimana Sayyidah Khadijah. Lihat bagaimana wanita-wanita solihah. Dan lihat bagaimana wanita yang tidak solihah itu. Lihat bagaimana sekarang. Sengsaranya bagaimana. Sakit-sakitan dan sebagainya. Dirundung masalah demi masalah. Anaknya semua tidak ada yang baik. Lihat dengan mata.
Terjadi dalam keluarga kita, terjadi tetangga kita, terjadi. Lihat orang yang baik, lihat orang yang tidak baik. Lihat orang tuanya itu. Orang yang baik pasti anaknya baik. Orang yang tidak baik pasti anaknya tidak baik. Oleh karena camkan baik-baik, jangan mau kita ditipu. Kita ini hidup itu untuk dicoba, untuk diuji. Apakah kita berpikir bahwasanya Allah Ta'ala tidak tahu ketika orang itu menyakiti kita? Apakah kita berpikir bahwasanya ketika orang itu menzalimi kita Allah tidak tahu? Tahu, demi Allah Allah tahu. Paham? Camkan baik-baik, ayat ketiga. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Dialah yang menciptakan kematian. Dialah yang menciptakan kehidupan. Yang tujuannya untuk menguji kamu supaya dia tahu di mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Adakah di situ disebutkan yang terbaik wajahnya, yang terbaik bodinya, yang terbaik rumahnya, yang terbaik hartanya? Ada begitu? Tapi apa? Yang terbaik apanya? Amalnya. Itu loh maksudnya seperti itu. Kalau kita meninggal dunia semua orang muji kita. Kita meninggal dunia dikenang selalu akhlak kita. Itu loh. Itu orang yang termasuk yang berhasil. Dan semoga kita termasuk semacam itu. Camkan baik-baik. Dengarkan ayat yang keempat. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dan pasti akan kami coba. Lam itu lam takkid. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Pasti akan kami coba kalian. Dengan keluarga, dengan tetangga, dengan ucapan, dengan harta, dengan rasa sakit, dan sebagainya. Untuk apa? Hatta na'lama sampai kami benar-benar tahu. Siapa di antara kalian yang melawan hawa nafsunya? Untuk mengikuti jejakku. Itu mengikuti arahanku, kata Nabi Muhammad. Dan sampai Allah benar-benar tahu siapa di antara kita yang sabar. Lalu camkan baik-baik ayat yang kelima. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ wal-ju' wa naqsin minal wal anfusi walanabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris alladzina idza asabatuhum musibatun qalu. Itu yang kelima penutup. Jadi katanya Allah Ta'ala, kami coba kalian itu dengan ketakutan. Takut omongan orang. Takut nggak dapat ini, takut nggak dapat itu. Takut masa depan. Itu ketakutan itu termasuk ujiannya Allah. Jangan salah, tahu? Minal khauf, walju, lapar. Takut nggak bisa makan. Kasihkan sama orang, nanti bakal datang adanya. Gantinya itu pasti datang. Jangan takut. Itu semua takutan-takutan semacam itu memang Allah ciptakan untuk apa? Untuk nyoba kita. Kalau kita berhasil, kita akan sukses. Wa naqsin minal amwal. Kurang harta. Jangan takut. Kurang harta itu bisa menjadi lebih baik buat kamu. Kurang hartanya itu berarti hartanya mau disucikan. Mau dibersihkan. Kurang hartanya itu supaya kamu itu dihapuskan dosanya. Itu maksudnya. Semuanya baik keputusan Allah. Nggak ada yang nggak baik. Sabar. Paham? Itu cobaan Allah, ujian Allah. Wal anfus. Orang tua meninggal. Baik. Anak meninggal. Baik. Nggak ada yang nggak baik. Sabar. Itu ujian Allah. Wassamarat. Begitu pula. Buah-buahan berkurang. Makanan berkurang. Apa yang kita punya. Jantung hati kita, anak kita meninggal dan sebagainya. Itu cobaan. Itu ujian. Paham? Sabar. Lalu Allah Ta'ala mengatakan. Wabasyiris sabirin. Tapi berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Makanya beruntung kalau orang itu menjadi orang yang sabar. Kenapa? Ma'u'tiya ahadun akbar wa'adamu minas sabri. Tidak ada satu orang pun yang mendapatkan karunia dari Allah lebih besar daripada kesabaran. Orang yang sabar, berarti orang itu hebat. Berarti orang itu paling nikmat hidup. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu maksudnya artinya itu? Jangan cuma ngomongnya doang. Kemarin burung bionya Ustadz yang bilang cewek-cewek assalamualaikum tuh meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan?
Ya kan? Tadi arwananya Ustadz makan tikus masa? Arwana bisa makan tikus, tuh hebatnya arwananya Ustadz. Gitu. Kalau sudah mati, dilepaskan, dibuang. Jadi sudah dapat 3, sudah pernah makan tikus 3. Gitu. Tikusnya mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Ya kan? Iya apa tidak? Apa maksudnya? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya setiap kita itu tertimpa musibah, bukan hanya meninggal orang. Tertimpa musibah langsung katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maksudnya? Hei, ketahuilah, sadarlah wahai manusia, bahwasanya apa yang kamu miliki, apa sih yang kamu miliki? Inna lillah, semuanya itu ada milik Allah. Nyawa kamu itu milik siapa? Milik Allah. Badan kamu milik siapa? Milik Allah. Kenapa badan itu nggak bisa didonorkan? Karena bukan milik kita. Bagaimana kita akan jual? Orang ini bukan milik kita. Paham? Ini titipan ini. Kalau saya meninggal, milik ahli waris. Kalau saya jual, ya milik yang membeli. Kalau saya berikan, ya milik orang yang mendapatkan pemberian itu. Titipan. Bukan milik Ustaz. Bukan. Titipan Allah. Ilmu bukan milik Ustaz. Rumah bukan milik Ustaz. Statusnya sekarang, iya. Namanya milik Ustaz. Tapi itu kan milik Ustaz. Paham? Itu cuma pinjaman, titipan. Inna lillahi, semuanya itu milik Allah. Apa kita punya? Apa kita punya? Nyawa yang hanya 1 lembar. Punya siapa? Punya Allah juga. Buktinya banyak orang mati padahal dia nggak mau mati dulu. Kalau memang itu miliknya dia, ya jangan mati dong. Nah, itu kan milikku. Kok mau diambil sih? Harusnya begitu, tapi mereka nggak bisa menolak. Berarti itu bukan milik mereka. Milik siapa? Allah sudah tahu begitu, kok kamu marah-marah sih? Sama seperti ini. Ini punya siapa? Ya Ustaz, kamu ambil. Titip ya, Ustaz mau ambil wudu. Akhirnya setelah wudu, Ustaz mau ambil lagi. Jangan, ini kan punya aku. Loh. Itu Ustaz ambil langsung meronggot-meronggot mukanya. Loh, kok meronggot sih? Ini punya siapa emangnya? Badan kamu diginikan sama orang, disengkat dan sebagainya. Milik siapa itu? Ya kenapa kamu ikut marah? Itulah maksudnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maksudnya. Pahami benar-benar. Kita nggak punya apa-apa. Yang kita punya itu cuma satu. Apa itu? Kesempatan memiliki keluarga. Kesempatan memiliki istri. Kesempatan memiliki anak. Kesempatan memiliki harta. Kesempatan memiliki ilmu. Kesempatan memiliki badan nih. Kesempatan memiliki nyawa. Gunain kesempatan itu. Jangan mau ditipu oleh setan. Jangan mau. Lawan terus. Paham? Jangan mau kita tunduk pada setan. Kita tunduknya kepada Nabi Muhammad. Kita tunduknya kepada para ulama. Kita mau berkiblat kepada para ulama. Pemimpin kita siapa? Para ulama. Jelas sudah. Paham? Setan tidak. Nah, dengan seperti itu, insyaAllah kalian termasuk yang selamat. Nah, hanya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita termasuk yang dicintai oleh Allah. Kalau sudah kita dicintai oleh Allah Ta'ala, maka semua perilaku kita tidak akan dihiraukannya. Begitulah seorang kekasih dengan yang dicintainya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang kau cintai, ya Allah. Kami datang ke pondok ini tidak ada lain niat kami untuk membersihkan diri kami. Membersihkan jiwa kami. Membersihkan diri kami daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Ya Allah, bantulah kami untuk meraih apa yang kami inginkan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah diri kami sebagai tambatan rahmat-Mu, ya Allah. Tambatan nadrah-Mu, ya Allah. Tambatan cinta kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami berbeda dengan perempuan yang banyak sekarang di luar sana, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang bangga dengan anak-anak kami, ya Allah. Yang dibanggakan oleh anak-anak kami dan keluarga kami, ya Allah. Dan jangan jadikan kami ini adalah beban bagi mereka, ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami sebagai beban untuk mereka, ya Allah. Nggak di dunia maupun di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, kemuliaan-Mu, kerahmatan-Mu, kasih sayang-Mu melebihi daripada semua dosa-dosa kami. Walaupun sebesar apapun, sebanyak apapun, masih lebih banyak rahmat-Mu. Lebih banyak ridho-Mu. Lebih banyak kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu itu, dengan rahmat-Mu itu kami meminta, ya Allah. Jadikanlah kami semuanya tidak meninggalkan tempat ini, kecuali semua dosanya diampunkan, ya Allah. Semua penyakit hati yang tidak baik dalam hatinya, ya Allah, hilangkan, ya Allah, semuanya, ya Allah. Jadikanlah kami sebagai wanita-wanita, sebagai hamba-hamba-Mu yang sangat dicintai oleh kekasih Muhammad. Berikan kami kesempatan di dunia ini, ya Allah, kami melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Di dunia ini, ya Allah, sebelum di akhirat nanti kami memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Di dalam tidur kami maupun dalam keadaan jaga kami, ya Allah. Jadikanlah kami sebagai anak-anak yang sangat berbakti kepada orang tua kami. Jadikanlah kami sebagai anak yang paling diridhoi oleh kedua orang tua kami, ya Allah.
Sehingga dengan begitu kami benar-benar mendapatkan ridha-Mu dan ridha-Mu berada dalam genggaman kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang tua yang baik bagi anak-anak kami kelak ya Allah. Dan jadikanlah kami sebagai anak-anak yang baik bagi kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan segala macam kesalahan kedua orang tua kami. Yang sampai sekarang ini kami berada karena kasih sayang keduanya ya Allah. Maka kami meminta dan memohon, berikan kasih sayang-Mu, rahmat-Mu kepada mereka, kepada kakek moyang kami ya Allah, sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayang itu kepada kami semasa diri kami masih kecil dulu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya ya Allah begitu pulang nanti dijaga pada fitnah akhir zaman, fitnah lingkungan, fitnah harta, fitnah internet, fitnah HP, fitnah televisi, dan fitnah semua hal yang ada di dalam era globalisasi ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pendai-pendai yang sangat dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Yang melaksanakan dakwanya karena Allah wa fillah walillah. Dan tidak ada maksud kecuali karena untuk meraih ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami seorang alim yang mengamalkan dengan ilmunya. Jadikanlah kami seorang alim yang dipandang dengan gerakan dan perilakunya. Sehingga mereka belajar dan meneladani kepada perilaku kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami para ulama-Mu. Jadikanlah kecintaan kami adalah Quran-Mu. Jadikanlah kecintaan kami adalah kitab-kitab-Mu. Ya Allah, jangan Engkau berikan sedikit pun tempat di dalam hati kami untuk cinta kepada dunia, untuk cinta kepada keluarga, untuk cinta kepada suami, untuk cinta kepada anak dan istri. Tapi biarkan di dalam hati kami semua cinta kepada-Mu saja ya Allah. Dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Selainnya tidak ya Allah. Biarkan hati kami penuh dengan cinta-Mu dan cinta kepada kasih Muhammad SAW. Ya Allah, Engkau telah memberikan anggota badan ini ya Allah. Dan kami telah menikmatinya ya Allah. Maka jangan jadikan Engkau berikan kemudahan bagi kami untuk menggunakannya untuk kemaksiatan ya Allah. Berikan kami kemudahan untuk menggunakannya untuk melaksanakan segala macam ketaatan dan kebaikan kepada-Mu ya Allah. Halangilah kami daripada perbuatan-perbuatan yang nista dan dosa ya Allah. Sehingga Engkau termasuk yang mendekat di dalam hati kami. Dan hati kami menjadi tambatan daripada pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai anak-anak yang begitu dibanggakan oleh keluarga. Sebagai istri yang solihah. Sebagai istri yang dibanggakan oleh suami. Sebagai ibu yang solihah. Sebagai ibu yang dibanggakan oleh anak-anak kami. Sebagai nenek yang solihah. Sebagai nenek dibanggakan oleh anak cucu kami. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang hidup bahagia, dalam keadaan berbahagia. Walaupun ujian apapun yang menimpa, tapi kami mengalaminya dan menjalaninya dalam keadaan bahagia. Karena kami sangat tahu itu adalah ujian dari-Mu ya Allah. Itu adalah cobaan dari-Mu ya Allah. Serta berikanlah keyakinan kepada kami bahwasanya segala macam yang Kau tentukan kepada kami, baik merupakan sebuah kenikmatan ataupun merupakan sebuah kenikmatan yang tidak baik kepada kami ya Allah. Berikan keyakinan kepada kami bahwasanya segala macam ketentuan-Mu semuanya baik untuk kami ya Allah. Cuma memori kami yang sangat kecil ini yang mengatakan bahwasanya itu tidak baik dan kami selalu menggebu-gebu untuk melawannya ya Allah. Ya Allah, berikan kami kejernihan hati, berikan kami kekosongan jiwa dan kesucian perilaku ya Allah, sehingga kami termasuk yang dinaungi dengan rahmat-Mu, inayah-Mu, ma'unah-Mu, hidayah-Mu serta taufik-Mu ya Allah fid dunya wal akhirah. Dan kemudian ya Allah, jadikanlah kami berikan kenikmatan yang paling tinggi yang diharapkan oleh setiap seorang mukmin, yaitu meninggalkan dunia yang fana ini, dunia yang penuh dengan sengsaraan ini, dunia yang penuh dengan cobaan dan ujian ini, dalam keadaan meninggal ala husnul khatimah. Dalam keadaan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afdhaluz dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah.